Cowok ini ngeluarin kupu-kupu kalau grogi ketemu cewek cantik. Ini akan membeli kopi di sebuah kedai kopi. Karena yang jual cewek ini cantik, cowok ini jadi grogi. Cowok ini menjauh karena ia takut ketahuan kalau bisa ngeluarin kupu-kupu dari dalam mulutnya. Mungkin ia grogi semakin banyak kupu-kupu yang dikeluarin dari dalam mulutnya. Lalu cowok ini ngeluarin semua kupu-kupu yang ada di dalam perutnya dan kemudian dikurung dengan keranjang sepedanya agar tidak mengganggu dirinya. Kupu-kupu itu terus ngikutin dirinya terus. Cowok ini mencoba menjebak di dalam kereta, namun sama saja. Kupu-kupu itu terus ngikutin dirinya. Itu berlalu dan kedai si cewek ini akan segera tutup. Cowok ini langsung memasukkan semua kupu-kupu ke dalam mulutnya dan memberanikan diri memesan kopi kepada cewek cantik itu. Ternyata cewek itu juga ngeluarin kupu-kupu yang berwarna pink dari dalam mulutnya. Ya akhirnya mereka berdua saling suka karena mempunyai kesamaan yang unik. Di sebuah toko souvenir ada patung cowok dan cewek yang sedang asik berjoget. Namun tiba-tiba ada patung cowok baru yang didatangkan oleh pemilik toko. Patung cowok baru itu langsung menendang patung cowok lama sampai terjungkir di vas bunga. Kemudian datanglah pembeli yang akan membeli patung itu. Lalu pembeli ini membawa kedua patung itu untuk dibawa ke kasir. Karena takut kehilangan ceweknya, patung cowok lama tadi berusaha untuk mengejarnya. Segala macam cara sudah dilakukan untuk mengejar cewek tadi, namun gagal. Kemudian dia menemukan payung. Lalu payung itu dipakai untuk mengejar cewek itu. Ketika mendekati mereka berdua, gantian ia menendang cowok itu hingga terjatuh. Dan akhirnya mereka dapat bersatu kembali. Memang, kalau sudah berjodoh tidak akan kemana. Cewek ini sedang janjian ketemuan dengan seorang cowok di restoran. Setelah menunggu lama, akhirnya si cowok datang sambil memastikan dengan foto yang ia bawa. Karena baru ketemu, mereka masih malu-malu gitu. Kemudian pelayan datang dan menyodorkan makanan kan. Kemudian mereka pesan makanan itu. Setelah makanan datang, mereka makan seperti biasa. Ya sih, aman-aman saja. Kejadian dimulai dari sini nih. Oh, ini ngasih tahu kalau ada makanan yang nyelip di gigi cewek ini. Cewek ini menolak ketika mau dibersihkan si cowok. Karena kurang terasa pedas, cewek ini ngasih lada pada makanannya itu kan. Kebanyakan tiba-tiba si cewek ini bersin. Sampai silikon yang ada di dalam payudara cewek ini loncat dan jatuh di lantai kan. Lanjut part 2. Tidak sampai di situ, gara-gara silikonnya tadi, pelayan yang nganterin minuman itu jadi terjatuh dan minumannya mengenai muka si cewek. Muka yang cantik tadi berubah menjadi jelek kan. Malu dengan si cowok, si cewek ini pergi, namun dilarang oleh si cowok. Sebenarnya dia juga menyembunyikan kekurangannya dari cewek ini. Kemudian dia membuka rambut palsunya dan ternyata dia itu botak. Hingga pada akhirnya mereka saling menerima kekurangannya masing-masing. Jadi terimalah kekurangan pasangan kalian ya guys. Nah, cinta sejati itu mau menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Ada kakak beradik yang bernama Sani dan Rene. Kakaknya ini selalu berprestasi dan juara pertama di sekolahannya. Kan kakaknya ini mempunyai piala yang banyak yang menghiasi rumahnya dibanding Rene. Rene ini sangat benci sekali dengan kakaknya Sani. Rene ini selalu menulis kejengkelannya di sebuah buku diari. Dan tiba-tiba dari dalam buku diari itu muncul bola-bola hitam dan merusak piala kakaknya itu. Sepertinya bola-bola itu suka sekali dengan kebencian. Tiba-tiba si kakak pulang dari sekolah. Bola-bola itu sangat senang sekali membuat berantakan seisi rumah. Si Rene mencoba menangkapnya tapi dia kesusahan. Bola-bola itu semakin banyak yang keluar dari buku diari Rene. Dia bersatu menjadi monster yang menyeramkan. Akan keluar menyerang kakaknya Sani. Rene mencoba menghalangi monster itu, malah si Rene terlempar. Lalu si Rene sadar, ia meminta maaf dan menyatukan cobekan-cobekan buku tadi yang awalnya I hate you jadi I love you. Akhirnya monster itu mengecil dan lalu menghilang. Lalu si adiknya Rene lari dan memeluk kakaknya. Anak kecil ini suka sekali dengan fotografi. Semua yang ada di sekelilingnya dia foto. Dia foto sepeda, foto pemandangan. Namun pas ia foto selfie, kamera yang dipakai malah jatuh. Dengan berat hati, dia membuang kamera kesayangannya itu ke tempat sampah.
Karena tidak mau ditinggalkan oleh anak kecil itu, kamera itu berusaha memperbaiki dirinya sendiri dan meyakinkan kepada anak kecil itu kalau dirinya itu tidak rusak, dirinya itu masih bisa dipakai. Namun usaha kamera itu untuk meyakinkan anak kecil itu sia-sia. Lalu kamera ini mengumpulkan semua hasil fotonya dan ditempel di dinding dan dibentuk seperti gambar anak kecil itu. Hingga akhirnya anak kecil ini tidak jadi membuang kamera kesayangannya itu. Wah, so sweet sekali ya.